A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, tiada pernah berhenti dan tiada pernah jeda sedikit pun, bahkan sekedapan mata sekalipun. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sholawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya nanti sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, dan dzurriyyat kita juga mendapatkan limpahan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya melanjutkan sharing saya tentang kisah keluarga Rasulullah, yaitu saat ini saya akan menyampaikan kisah ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib itu diperkirakan, ditulis dalam sejarah, adalah hidup pada tahun 545 sampai 570 tahun. Beliau adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra dari Syaibah bin Hashim, sebutannya atau kakeknya kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal sampai hari ini adalah Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib ini menikah dengan ibunda Rasulullah, yaitu ibunda Aminah binti Wahab. Kemudian Abdullah meninggal dalam perjalanan kafilah, dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Itu yang dalam sejarah yang lain, dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah karena sakit pada usia, diperkirakan oleh para penulis sejarah adalah pada usia 25 tahun. Ayahanda Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib ini atau juga dikenal sebagai Abdullah bin Syaibah, karena kakek Rasulullah itu kan namanya kan Syaibah, adalah ayah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan anak termuda atau paling bungsu, bisa katakan gitu, dari 10 bersaudara dari kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Istrinya atau ibu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ibunda Aminah binti Wahab. Dari perkawinan ini, yaitu perkawinan antara Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, dia hanya memiliki satu anak saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah anak tunggal dari ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunda Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Syam, tadi disampaikan, yakni sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan sang ibu. Ia meninggal saat usianya diperkirakan oleh penulis sejarah pada usia 25 tahun. Tepatnya ia lahir, Abdullah bin Abdul Muthalib ini lahir pada tahun 545 dan meninggal pada tahun 570 Masehi. Silsilah lengkapnya adalah nama lengkapnya dari Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf atau Al-Mughirah bin Qusay atau Zaid bin Kilab bin Murrah
bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir atau Quraisy bin Malik bin Nadir atau Qais bin Kinanah bin Kizaumah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sementara itu perjalanan hidup kelahiran Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan periode kelima dari periode perhitungan Arab pada zaman Jahiliyah. Bahkan bisa dikatakan bahwa waktu kelahirannya bersamaan dengan waktu penggalian sumur Zam-Zam, yaitu ketika menikah dengan Aminah binti Wahab, usianya kira-kira baru mencapai 24 tahun. Sedang sang ayah sudah 70 tahun, yang mana ketika itu Abrahah menyerang kota Makkah dan berusaha menghancurkan Ka'bah. Kisah tentang Abrahah nanti kita bahas tersendiri ya, yaitu dalam kisah kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum menikah, Abdul Muthalib membawa putranya Abdullah ini ke kawasan Bani Zurrah untuk menemui Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah, yaitu ayah dari Ibunda Aminah. Itu di daerah Madinah lah, sekitar daerah Madinah, yang juga menjadi pemimpin kaumnya yang terpandang serta berpengaruh di daerah Madinah itu. Karena memang keluarga Ibunda Aminah itu adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya raya, mempunyai banyak perkebunan di daerah Taif ya. Daerah Taif itu adalah daerah yang dingin di luar Madinah. Banyak perkebunan-perkebunan di sana. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah umroh plus Taif atau pernah haji ya, pernah haji dan tur city ke Taif akan merasakan wilayah Taif ya, dinginnya kira-kira hampir sama dengan daerah puncak Bogor lah begitu kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu barulah mereka ya, setelah sampai berkunjung tadi, barulah mereka menyampaikan lamaran kepada Ibunda Aminah. Namun beberapa ahli sejarah berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa Abdullah ketika itu tidak pergi ke rumah Wahab ya, Wahab atau ibunya bapaknya Ibunda Aminah ya, melainkan ke rumah Ahyab atau pamannya, karena pada saat itu ayah Aminah dicatat sudah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nasab lengkap dari ayah Rasulullah tadi sudah disampaikan, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib atau Abdullah bin Abdul Syaibah bin Hashim atau bin Amr bin Abdul Manaf atau bin Mugi al-Mughirah bin Qusay atau bin Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fasr atau bin Quraisy bin Malik bin Nadir atau bin Qais bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrikah atau bin Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, kakek buyut dari Abdullah bapak Rasulullah itu ada yang namanya adalah Ghalib bin Fahr atau Ghalib bin Quraisy. Nah, karena itulah maka salah satu suku dari bangsa Arab itulah disebut Quraisy, karena Ghalib bin Quraisy ini, Ghalib bin Fahr atau disebut juga Ghalib bin Quraisy adalah salah satu pemimpin dari suku Quraisy. Meskipun meninggal dalam usia muda, Abdullah bin Abdul Muthalib adalah termasuk benang merah dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal itu bisa kita maklumi ya, karena dari benihnya lah lahir seorang manusia yang paling mulia di jagat raya ini dalam sejarah umat manusia. Lahirlah di kota Mekah, yaitu riwayat Abdullah bin Abdul Muthalib secara keseluruhan adalah juga sejarah Abdul Muthalib ayahandanya, yang nanti akan kita bahas dalam kajian tersendiri. Karena kelahiran Abdullah mengiringi sebuah kisah yang dramatik seakan menjadi pertanda penting dalam menentukan episode kehidupan Rasulullah SAW berikutnya. Tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib adalah tokoh penting dalam agama Islam. Dari rahim istrinya Aminah binti Wahab, Nabi besar Muhammad SAW, dan di atas pundaknya lah Rasulullah SAW, risalah Islam ini dibebankan untuk disampaikan, didakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Namun Bapak Ibu sekalian, ini memang sangat disayangkan karena hanya sejuil siluet dari perjalanan hidupnya, perjalanan hidup ayahandanya tadi maksudnya, yang terekam sejarah dengan baik ya.
Namun Bapak Ibu sekalian juga, Abdullah bin Muthalib ayah Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan selain Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah anak tunggal. Dan di Madinah dia wafat, Abdullah bin Abdul Muthalib ini ayah Rasulullah wafat bersama paman-pamannya dalam usia muda. Ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fawzi Hamzah dalam mukadimah bukunya yang bernama Abdullah Abun Nabi. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, dalam memprediksi tahun kelahiran seorang tokoh yang tidak hadir pada zamannya, para sejarawan itu mengaitkannya pada kejadian besar yang pernah terjadi pada masa tokoh itu hidup, sebelum dia lahir ataupun setelah kematiannya. Misalnya pada saat menentukan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang bersanding dekat dengan peristiwa diserangnya Ka'bah oleh tentara Abraha bersama pasukan gajahnya. Kemudian sejarah mengenalnya sebagai Amul Fi'il atau tahun gajah, yaitu yang bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, dalam kasus ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ada kejadian yang berdekatan yang bisa disandarkan untuk menentukan tahun kelahirannya. Sehingga para sejarawan dalam menentukan tahun kelahirannya perlu menarik jauh masanya sampai tahun gajah, di mana pada tahun itu pula anak semata wayangnya yaitu Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, salah seorang penulis buku, Dr. Muhammad Hussein Haikal, dalam bukunya Hayat Muhammad mencoba membuka misteri tahun kelahiran ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib ini, hingga terciptalah sajarah nasab atau pohon nasab yang memuat silsilah keluarga Nabi sebagaimana berikut tahun kelahirannya. Yaitu Qusay lahir tahun 400 Masehi, Abdul Manaf lahir 430 Masehi, Hashim lahir 464 Masehi, Abdul Muthalib kakek dari Rasulullah lahir 497 Masehi, dan Abdullah ayah dari Rasulullah lahir 545 Masehi, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah lahir pada 570 Masehi yang pada saat itu bertepatan dengan tahun gajah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Dr. Haikal menetapkan angka 25 sebagai usia wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib yang terhitung sebelum tahun gajah. Memang tidak banyak sejarawan yang mencatat masa kecilnya, kecuali hanya sebuah deskripsi bahwa Abdullah adalah seorang yang paling bagus rupa dan akhlaknya di antara suku Quraisy. Dari wajahnya terpancar cahaya Nabi, seorang laki yang sedap dipandang di antara suku Quraisy. Ini disampaikan oleh Abdullah Abun Nabi. Disampaikan dalam bukunya Abdullah Abun Nabi. Nah, memang tidak ada seorang pun yang mampu melukis sosok Abdullah bin Abdul Muthalib secara detail. Namun mengikuti perkataan Nabi SAW bahwa saat seseorang semakin bertambah umurnya, dia akan semakin menyerupai bapaknya. Maka cukuplah merasa bahwa sosok Abdullah bin Abdul Muthalib dari sifat-sifat yang ada pada diri putranya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang paling mulia dan terbaik nasabnya dikarenakan bapak ibunya. Demikian Ibnu Hisham dalam buku sirahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para sejarawan juga berbeda pendapat dalam menetapkan umur Abdullah bin Abdul Muthalib saat menikahi Aminah, ibunda Aminah binti Wahab. Sebagian menyebut angka 18 tahun dan lainnya ada yang menyebut angka lebih dari itu. Di antara adalah Al-Istiab menyebut umur Abdullah bin Abdul Muthalib saat menikahi ibunda Aminah binti Wahab mencapai umur 30 tahun. Angka ini memang kontroversi, dan karena apa? Karena ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab itu yang umumnya mengawinkan anak-anaknya pada usia muda. Usia muda dalam artian adalah sekitar 20 tahunan ya. Untuk laki-laki itu sekitar 20 tahunan, sedangkan untuk wanita itu justru sekitar 15 tahunan atau bahkan ada yang di bawah itu. Satu hal yang pasti dalam masalah ini, Abdullah bin Abdul Muthalib
menikahi Bunda Aminah binti Wahab setelah lolos dari undian yang menentukan bahwa Abdullah adalah sebagai anak yang akan dikorbankan oleh ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, untuk memenuhi nazarnya. Nah, kisah nazar Abdul Muthalib ini nanti kita sharingkan juga ya. Dan ini satu-satunya peristiwa dramatik dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang dikenang sejarah. Nah, penulis Ahmad Taiji dalam sirahnya, yaitu Sirah An-Nabi Al-Arabi, menyebutkan bahwa umur Abdullah bin Abdul Muthalib saat itu adalah 18 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Mustadraknya Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Muawiyah yang mengisahkan Rasulullah pernah dipanggil dengan Ibnu Ad-Dabihaini oleh sahabat Ibnu Arabi. Beliau hanya tersenyum tanpa sedikit pun menyangkalnya. Sahabat lain pun bertanya, siapa Dabihaini itu ya Rasulullah? Mereka berdua adalah Ismail dan Abdullah, jawab Rasulullah. Bahkan dalam kaitannya dengan julukan Abdullah sebagai Ad-Dabih, Ibnu Burhanuddin mengangkat sebuah hadis Rasulullah yang menyebut dirinya Ana Ibnu Dabihaini, namun dia tidak mengingkari kegoriban hadis ini karena dalam sanadnya ada satu periwayat yang majhul atau tidak diketahui. Terlepas dari perdebatan ulama tentang status hadis pengakuan Nabi sebagai Ibnu Dabihaini, banyak hadis lain yang substansinya sejalan dengan klaim Nabi tersebut. Karena dalam kenyataannya julukan Ad-Dabih untuk Abdullah bin Abdul Muthalib berkaitan erat dengan kisah mimpi Abdul Muthalib yang diperintah Allah untuk menggali sumur Jam-Jam. Banyak sekali hadis yang mengabarkan peristiwa ini dengan berbagai macam redaksi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka akhirnya sejarah dari Abdullah bin Abdul Muthalib bergulir dari mimpi kakeknya tadi. Saat itu pembesar Quraisy menentang keras hasrat dari Abdul Muthalib untuk menggali sumur Jam-Jam dikarenakan letaknya yang berada di antara dua berhala besar pada saat itu di Mekah ya. Karena di Mekah itu pada saat itu kan dikelilingi oleh berhala-berhala, jumlahnya ratusan berhala. Salah satunya tadi bahwa sumur Jam-Jam letaknya diperkirakan oleh Abdul Muthalib di antara berhala As dan berhala Nailah. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Abdul Muthalib saat itu tidak mempunyai apa-apa dan siapa-siapa, dalam kutip tidak mempunyai kekuatan, kekuasaan dan lain-lain lah, kecuali seorang anak laki-laki yaitu Al-Haris, yaitu putra pertama dari Abdul Muthalib. Masih ditambah lagi bahwa masih kuatnya budaya Arab yang berlaku pada saat itu, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang di antara kaum-kaum Quraisy dan kabilah-kabilah bangsa Arab. Maka Abdul Muthalib gagallah usaha pertama untuk menggali sumur Jam-Jam. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib pun beranjak pergi dengan perasaan yang galau dan sedih lah tentu ya. Lalu berdiri di hadapan Ka'bah dan kemudian bernazar kepada Allah pada saat itu dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sa'ad yang sanadnya adalah marfu sampai Abdullah bin Abbas menuturkan bahwa ketika Abdul Muthalib bin Hashim menyadari bahwa hanya sedikit kemampuan yang dia miliki untuk menggali sumur Jam-Jam, dia pun bernadar, jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki dan setelah mereka dewasa mampu melindungiku saat aku menggali Zam-Zam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk kurban. Seiring perjalanan zaman, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Abdul Muthalib pun menjadi besar dan tetap genap 10 orang ya. Bahkan di riwayat lain Abdul Muthalib dikaruniai 12 orang anak. Abdul Muthalib berniat merelasikan rencana menggali sumur Jam-Jam lagi sambil bersiap-siap untuk mengorbankan salah satu anaknya sebagai bentuk pelaksanaan dari nadar yang dia ucapkan. Maka kemudian dilakukanlah undian atas 10 anaknya, lalu keluarlah anak-anaknya yang paling kecil, yaitu yang bernama Abdullah. Ketika nama Abdullah keluar dalam undian, maka orang yang ada di sekitarnya berusaha menolak. Kenapa? Karena Abdullah itu mempunyai perilaku yang sangat baik, sangat sopan, berbudi luhur lah kadang itu, dan juga berwajah mungkin tampan ya, gitu. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan Abdullah untuk disembelih. Abdullah saat itu terkenal sebagai seorang yang bersih ya, tidak pernah menyakiti siapapun, senyumannya khas
dan Abdullah terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Masya Allah ya. Harap menggambarkannya itu dahsyat ya. Muatan rohaninya demikian cirinya, tutur katanya sangat bagus gitu ya, sopan, dan hatinya juga mulia ya, mungkin suka menolong dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah perilaku budi pekerti dari Abdullah ini adalah sebagai taman bunga di tengah gurun Sahara yang tandus. Udah, masya Allah, masya Allah. Sungguh Abdullah telah menarik simpati masyarakat di kaum Quraisy itu di Jazirah Arab. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua manusia datang kepadanya. Jadi orang-orang yang di sekitar Ka'bah itu akhirnya berkumpul mendekati Abdul Muthalib untuk menentang usahanya menyembelih Abdullah. Para pembesar Quraisy berkata, lebih baik kami menyembelih anak-anak kami sebagai tebusan baginya daripada ia yang harus disembelih. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Pertimbangkanlah kembali masalah ini dan biarkan kami bertanya kepada kahin. Kahin itu adalah kalau di kaum Quraisy itu seorang peramal, seorang dukun lah gitu ya, yang dituakan di sana lah kira-kira begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib tidak mampu menghadapi tekanan ini. Jadi hadangan dari orang-orang Quraisy itu yang mencegah untuk mau menyembelih Abdullah. Lalu mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkannya. Kemudian para pembesar Quraisy mendatangin seorang kahin dengan berapa taruhan yang kalian miliki, tanya kahin. Maksudnya tebusan kalau misalnya tidak akan menyembelih Abdullah, berapa tebusannya? Maka tanya kahin. Orang-orang Quraisy menjawab 10 ekor unta, jawab mereka. Datangkanlah 10 unta, lakukanlah kembali undian atasnya dan atas nama Abdullah. Jika dalam pengundian yang keluar nama Abdullah lagi, maka tambahkanlah 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian, masya Allah ya. Hingga tidak keluar lagi nama Abdullah ya. Perintah kahin kepada mereka, kemudian dilakukanlah undian atas nama Abdullah dan 10 ekor unta. Setiap keluar undian nama Abdullah. Undian itu pun masih selalu mengeluarkan nama Abdullah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi undian pertama 10 ekor unta, undian kedua keluar lagi nama Abdullah 10 ekor unta, undian ketiga keluar lagi nama Abdullah 10 ekor unta, undian ketiga keluar lagi nama Abdullah 10 ekor unta, sampai undian ke-10 Bapak Ibu sekalian keluar tetap nama Abdullah, maka genaplah 100 ekor unta. Baru kemudian dan Abdullah menambah 10 hingga saat jumlah unta tersebut ya, hingga saat jumlah unta tersebut mencapai 100 ekor, nah, maka keluarlah nama unta tersebut. Jadi dalam undian itu ada unta gitu kan ya. Jadi Abdullah unta begitu. Masyarakat akhirnya menjadi gembira hingga berlinang air mata menyaksikan Abdullah berhasil diselamatkan. Kemudian disembelihlah 100 ekor unta di sisi Ka'bah sebagai ganti Abdullah. Kedua hadis di atas atau hadis pengakuan Nabi sebagai Ibnu Ad-Dabihaini dan hadis kisah penyembelihan Abdullah mengisyaratkan sebuah kesimpulan atau apa itu ya, ketetapan. Walau keduanya berbeda dalam status, namun keduanya bersepakat bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib adalah Ad-Dabih sebagaimana Ismail. Maka tanpa melihat status gharibnya hadis, Ana Ibnu Ad-Dabihaini, Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai Ibnu Dabihaini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas ini salah satu misteri ya, salah satu misteri yang berkaitan dengan kematian ayahanda Rasulullah SAW ya. Pada saat itu, pada suatu ketika orang-orang Yahudi itu, rancangan jahat orang-orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah SAW telah direncanakan sejak sebelum Rasulullah lahir. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Usaha itu dilakukan bahwa ketika beliau masih berada dalam tulang sulbi ayahnya, maka sebagai sasarannya tentunya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, dan saat berada dalam perut ibunya yaitu ibunda Aminah bin Wahab. Bahkan hingga setelah beliau lahir, usaha para kaum Yahudi ingin membunuh Rasulullah itu semakin menjadi-jadi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam ramalan orang-orang Yahudi itu, para dukun Yahudi dan rabi Yahudi itu berusaha keras untuk membunuh Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah dari Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu. Karena apa? Karena salah satu tokoh dari orang Yahudi mengatakan
siapkan makanan yang telah diberi racun yang sangat mematikan, dan kemudian makanan itu berikanlah kepada Abdul Muthalib. Orang-orang Yahudi melakukan hal itu lewat para perempuan yang menutup wajahnya dengan kain. Setelah makanan tersebut selesai dibuat, mereka membawanya kepada Abdul Muthalib. Nah, ketika sampai di rumah Abdul Muthalib, istrinya keluar dan menyambut mereka. Mereka berkata, orang-orang para pelayan perempuan tadi, kami masih keturunan Abdi Manaf, dan itu berarti masih famili jauh kalian. Mereka lantas memberikan makanan tersebut sebagai hadiah. Setelah mereka pergi, Abdul Muthalib berkata kepada keluarganya, kemarilah semuanya keluargaku, kita menyantap bersama apa yang dibawakan oleh famili jauh kita. Namun Bapak Ibu sekalian, saat mereka hendak memakan hidangan yang dibawa itu, terdengarlah suara dari makanan tersebut. Masya Allah, kalian jangan memakan aku, karena aku telah diracunin oleh mereka. Kemudian keluarga Abdul Muthalib tidak jadi makan, dan kemudian berusaha mencari tahu siapa para perempuan yang menghadiahi mereka hidangan itu. Namun selidik punya selidik gitu, mereka tidak berhasil, belum berhasil mengetahui identitas mereka. Ini adalah salah satu tanda-tanda dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir. Masya Allah. Tidak berhasil ketika usaha kaum Yahudi tadi tidak berhasil untuk meracuni keluarga Abdul Muthalib. Kembali sekelompok rahib Yahudi dengan memakai pakaian pedagang Syam memasuki kota Mekah. Mereka sengaja datang ke sana untuk membunuh Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah SAW. Sejak awal mereka telah mempersiapkan pedang yang telah diolesi racun. Mereka dengan sabar menanti kesempatan itu untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat jauh-jauh hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya pada suatu hari Abdullah bin Abdul Muthalib keluar dari kota Mekah untuk berburu. Orang-orang Yahudi melihat ini sebagai sebuah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Di suatu tempat mereka mengepung dan hendak membunuh Abdullah. Namun lagi-lagi usaha mereka gagal. Karena apa? Karena tiba-tiba ada sekelompok Bani Hashim yang kembali dari perjalanan berdagangnya melalui tempat tersebut. Dan untuk kesekian kalinya Abdullah bin Abdul Muthalib berhasil selamat dari niat busuk orang-orang Yahudi. Sampailah terjadi bentrok antara orang-orang Yahudi dan Bani Hashim tadi yang berujung pada sejumlah pendeta Yahudi tewas, meninggal mati, dan sebagian lainnya ditawan dan dibawa kembali ke Madinah. Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah SAW, meninggal secara memang kematiannya masih penuh misteri. Ya, ini belum terungkap dalam kajian-kajian sejarah. Sebagian ada yang meriwayatkan beliau meninggal pada umur 17 tahun, sementara yang lainnya menyebutkan pada umur 25 tahun. Walau alam ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, Kaji Runi dalam bukunya Al-Muntaqi menulis Abdullah bin Abdul Muthalib lahir tepat 24 tahun sejak masa pemerintahan Anusirvan, yaitu Raja Kisra ya. Raja Kisra. Ketika berumur 17 tahun, beliau menikah dengan Ibunda Aminah binti Wahab. Ketika Ibunda Aminah hamil Rasulullah SAW, itu kemudian ayahandanya meninggal dunia di Madinah. Semua orang menuduh penyebab kematian Abdullah adalah orang-orang Yahudi. Mereka meracuni ayahanda Abdullah karena ketika di Mekah mereka berkali-kali berusaha membunuh Abdullah, namun tidak sempat karena ada berbagai kendala. Bagaimana bila Abdullah ke Madinah yang di sana hidup banyak orang-orang Yahudi? Tentunya tujuan asli adalah Rasulullah SAW, namun ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib yang menjadi korban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya memang ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib ini sakit dan wafat serta dikuburkan di kota Madinah di tempat keluarga neneknya Bani Adi bin Najjar. Nah, ketika melakukan perjalanan pulang berdagang di kota Madinah, beliau dimakamkan di rumah An-Nabighot Judi. Ia berumur 25 tahun ketika ia meninggal. Kebanyakan para sejarawan menyampaikan bahwa kematiannya adalah 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang lain mengatakan bahwa kematiannya adalah 2 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggalkan kekayaan yang sedikit ya, yakni hanya beberapa ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang hamba sahaya yaitu Ummu Aiman yang kelak kemudian akan menjadi pengasuh Rasulullah SAW. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian kisah singkat dari ayahanda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah sudut pandang kita yang baru ya, tentunya juga menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan adalah karena kefakiran keilmuan saya, mohon dimaafkan, dan mohon saran yang penuh hikmah untuk kenyamanan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.